Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, di video aku hari ini, aku akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Silent tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Shisuko yang pindah ke sebuah sekolah di negara Korea. Tapi setelah dia berada di sana, dia menyadari banyak hal aneh. Seperti contohnya banyak murid yang menghilang. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Yuk tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Shizuko yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah sekolah pengobatan di Korea bernama Gyeongsong. Shizuko sendiri merupakan seorang gadis yang memiliki masalah paru-paru, jadi dia ke sekolah ini untuk melakukan pengobatan dan di sana dia bertemu dengan kepala sekolah bernama Kato. Setelahnya, Shizuko dibawa ke sebuah ruangan dan dia bingung banget kenapa barang-barang dia pada dibuang sama asisten kepala sekolah. Dan ketika Shizuko mengambil buku harian miliknya, dia malah ditampar dong. Jadi kayak sekolah ini tuh punya aturan aneh banget. Abis itu, Shizuko pergi ke kamar tidur dan di sana dia ketemu sama ketua kamar tersebut bernama Kazue. Di siang harinya, Shizuko dibawa ke ruang belajar untuk merajut dan di sana dia diajarin sama seorang gadis bernama Kihira. Nah, Kihira ngasih tahu Shizuko kalau di sekolah ini seandainya ada anak yang pintar, mereka bakalan dibawa untuk belajar ke Tokyo. Di malam harinya, sebelum tidur, mereka semua diberikan sebuah obat yang harus mereka minum. Tapi ternyata Shizuko tuh nggak bisa tidur karena ada batuk dan pas dia nengok ke samping, ada seorang gadis bernama Yukchi dan dibawa pergi ke sebuah ruangan. Nah, di sana ada ketua geng bernama Yuka dan Yuka membuli Shizuko sambil melemparkan kelereng sampai Shizuko batuk darah. Untungnya Kazue datang dan langsung mengusir mereka karena kan Kazue ketuanya nih. Jadi mereka semua langsung pada pergi. Keesokan harinya Shizuko dibawa ke ruang kepala sekolah dan karena kemarin Shizuko batuk darah, akhirnya sang kepala sekolah pun memberikan dia resep untuk disuntik. Dan Shizuko juga diberitahu kalau setiap tahunnya akan ada 2 murid yang kepilih buat belajar di Tokyo. Jadi si kepala sekolah ini berharap banget Shizuko bisa kepilih. Setelahnya Shizuko nggak sengaja ketemu sama Yukchi dan Yukchi minta maaf atas kejadian kemarin. Nah, Yukchi memberitahu Shizuko alasan dia membawa Shizuko pergi kemarin adalah karena dulu pernah ada gadis bernama Shizuko juga dan dia adalah teman dekat Yuka serta Kazue. Tapi entah kenapa Shizuko yang dulu mendadak hilang gak tahu kemana. Di sore hari, Kazue mengajak Shizuko untuk pergi ke sebuah ruangan di bawah tanah. Dan Kazue memberikan Shizuko sebuah buku. Abis itu, mereka saling memperkenalkan nama asli mereka dalam bahasa Korea. Keesokan harinya, para gadis berlatih lari jarak jauh. Namun, ketika Shizuko dipanggil, dia tidak bisa lari karena sesak napas dan akhirnya dia jadi bahan bulian lagi. Keesokan harinya, Shizuko mendapatkan suntikan lagi untuk meningkatkan kesehatannya. Dan di siang harinya, kepala sekolah Kato Senai memberitahu kalau dia akan memberikan lebih banyak vitamin supaya mereka bisa lebih sehat. Dan sebelum makan, lagi-lagi mereka disuruh untuk meminum vitamin. Nah, entah kenapa Shizuko bertanya kepada Kihira tentang seorang gadis yang memiliki nama yang sama dengan dia. Namun, pertanyaan yang dilontarkan oleh Shizuko ternyata membuat Kihira mendadak marah dan ingin mencekiknya. Untungnya, ada Kazue yang meleraikan mereka. Dan Kihira langsung kejang-kejang. Setelahnya, Shizuko pergi ke toilet dan lagi-lagi dia batuk darah. Akhirnya dia harus disuntik kembali. Tiba-tiba Shizuko disamperin sama Kihira dan kali ini Kihira nggak marah-marah lagi. Lalu mereka ngeliat Kazue yang lagi latihan lari. Nah, Kihira ngasih tahu nih alasan Kazue giat berlatih karena dia kepengen banget kepilih buat ke Tokyo. Di sore harinya Shizuko dan Kazue tengah menjemur kain. Lalu Shizuko bertanya apa ya kira-kira yang ada di balik hutan. Tapi Kazue bilang dia nggak tahu karena nggak ada satupun orang yang dibolehin untuk pergi ke sana. Scene beralih, Kazue dan Shizuko mencoba buat kabur lewat ruang bawah tanah. Dan tibalah mereka di sebuah danau. Shizuko sangat senang sekali karena untuk pertama kalinya dia bisa pergi ke tempat seperti ini. Keesokan harinya, para murid kembali berlatih dan entah kenapa kali ini Shizuko berhasil tanpa sesak nafas. Di pagi harinya, para murid pada mandi kan. Tiba-tiba Shizuko bingung kok seragam dia ada darah dan kayak ada yang goyang-goyang gitu. Ternyata isinya ada burung yang udah sekarat. Dan semua itu disebabkan oleh Yuka yang gak suka lihat Shizuko berhasil lompat jauh dan dekat sama Kazue karena kan Yuka dan Kazue ini sahabatan. Shizuko yang kesal pergi ke ruang makan sambil menggenggam burung yang sudah tewas. Shizuko menghampiri meja Yuka dan dia melemparkan burung yang tadi Yuka berikan kepadanya. Aduh, kena mental gak tuh? Sesudahnya, Shizuko kembali ke ruang perawatan untuk mendapatkan suntikan dan kali ini dia benar-benar ngerasa badannya udah lebih bugar. Shizuko kembali ke kamarnya dan mata dia tuh tertuju kepada sebuah buku yang terselip di kasurnya Kazue. Akhirnya
bukunya dia ambil kan buat baca. Tiba-tiba dia tuh ngeliat ada liontin yang jatuh. Dan pas dia mau ngambil liontin tersebut, oh my god, kalian mesti lihat guys, itu tangan siapa di bawah kasur. Karena penasaran, si Zuko ngecek tapi nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba aja dari samping dia ngeliat ada temennya yang udah berdarah-darah, tapi karena takut dia langsung ngibrit lari. Nggak lama setelahnya, si Zuko dapat info dari Kihira kalau Yukchi hilang, dan menurut mereka hilangnya Yukchi itu nggak masuk akal. Namun kepala sekolah Kato malah ngasih tahu kalau Yukchi dijemput sama ibu kandungnya. Setelahnya Kazue pergi ke ruang bawah tanah dan dia ketemu sama Yuka. Nah, Yuka ngasih tahu kayaknya kejadian Yukchi ini mirip banget deh sama kejadian si Zuko masa lalu. Namun Kazue tidak mempedulikan ucapan Yuka, dan Kazue bilang kalau kita harus melupakan si Zuko karena pasti si Zuko sudah mendapatkan tempat yang lebih baik. Scene beralih dan si Zuko ngasih tahu Kazue kalau kayaknya dia ngeliat Yukchi deh kemarin, cuman Kazue tuh nggak percaya. Saat sore hari, saat si Zuko sedang menerima suntikan, tiba-tiba dia ngeliat ada Kihira. Kihira bertanya tentang Yukchi dan dia nyuruh si Zuko buat ngecek bagian bawah tangga. Pas si Zuko mutusin buat ngecek, dia tuh ngeliat kayak ada orang dan tiba-tiba Kihira mendadak kambuh lagi penyakitnya. Si Zuko pergi untuk memberitahu asisten kepala sekolah, cuman pas mereka balik lagi, teman-temannya tuh udah nggak ada. Si Zuko pun dibawa ke ruang kepala sekolah dan dia dikasih tahu kalau Kihira dijemput sama orang tuanya. Asli sih, ini udah janggal banget. Scene beralih di sini si Zuko lagi menemani Kazue yang sedang berlatih lari. Nah, entah kenapa si Zuko kepengen lari juga kan. Namun yang aneh ketika si Zuko lari, dia tuh bisa loncat dengan sangat tinggi. Kazue langsung bertanya kepada si Zuko, sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa dia bisa loncat setinggi itu? Nah, karena ngedengar suara langkah kaki, mereka pun ngumpet nih di dapur. Dan tiba-tiba si Zuko bilang kalau badan dia tuh terasa berat dan juga panas. Lalu Kazue langsung teringat masa lalu dia bersama si Zuko dulu. Dan akhirnya Kazue memilih untuk meninggalkan si Zuko sendirian. Kazue pergi ke ruang bawah tanah sambil ngeliatin kotak dan juga tangannya yang terluka. Keesokan harinya si Zuko mendapatkan mimpi yang sangat aneh. Jadi ceritanya dia tuh lagi di sebuah danau dan tiba-tiba dia terjebur dan dia tuh ngeliat teman-temannya pada mematung. Si Zuko pergi ke ruang kepala sekolah dan dia bilang kepada Kato Senai kalau dia udah nggak ngerasain sakit lagi. Lalu si Zuko tuh bertanya gimana sih cara menjadi siswa terbaik supaya bisa pergi ke Tokyo, tapi dia malah diketawain dan diusir. Saat jam makan, Kato Senai datang dan dia bilang dia akan melakukan pemilihan kepada satu murid terbaik yang akan diterbangkan ke Tokyo. Dan ternyata yang kepilih adalah si Zuko. Semua orang langsung kaget kan, karena kan si Zuko tuh tidak berperan penting gitu loh saat pembelajaran. Yuka yang gak terima si Zuko kepilih langsung memukul si Zuko secara berkali-kali. Si Zuko yang kesal dipukulin terus sama Yuka, mencoba untuk melawan sampai lemari kacanya pecah. Dengan penuh amarah, si Zuko mencekik Yuka sampai Yuka kehabisan nafas. Kazue datang dan si Zuko ngasih tahu kepada Kazue kalau dia tuh bingung sama dirinya, kenapa dia nggak bisa ngerasain sakit sama sekali. Seketika itu juga masa lalu Kazue kembali terulang dan dia mencoba bertanya kepada si Zuko sebenarnya si Zuko tuh siapa. Setelahnya si Zuko menghampiri Yuka yang sedang berbaring di ruang perawatan dan dia ngambil buku Kazue lagi. Nah, si Zuko tuh ngeliat kayak ada gambar kotak yang dicoret-coret. Si Zuko menghampiri kotak tersebut dan Kazue datang. Ternyata si Zuko yang sekarang pernah mengalami kejadian yang sama seperti si Zuko di masa lalu, di mana dia tidak bisa merasakan sakit, dadanya berat dan juga panas. Namun, ketika si Zuko meminta pertolongan, Kazue malah meninggalkan dia dan membunuhnya menggunakan lemari. Makanya kenapa Kazue baik banget sama si Zuko, karena mereka tuh memiliki sifat yang sama. Setelahnya, mereka berdua pun pergi ke ruang kepala sekolah untuk mencari data murid yang hilang. Tapi tiba-tiba kepala sekolah masuk bersama seorang tentara dan mereka tuh membicarakan sebuah vaksinasi obat. Kazue dan si Zuko pun ngumpet. Dan ketika mereka sudah pergi, Kazue serta si Zuko pun mencoba buat ngambil kunci yang disembunyikan sama kepala sekolah. Dan mereka menemukan sebuah dokumen yang isinya itu rencana eksperimen untuk menciptakan manusia super. Nah, untuk nemuin obatnya, si Zuko serta teman-temannya lah yang dijadikan eksperimen. Mereka juga ngeliat sebuah rekaman dan alasan kenapa si Zuko bisa kepilih karena ternyata gennya si Zuko yang sekarang sama si Zuko masa lalu tuh sama. Tidak lama setelahnya, si Zuko serta teman-temannya melihat Yuka yang sedang ingin bunuh diri dengan cara meloncat dari atas pohon. Dan Yuka jatuh tergeletak di dalam lubang. Setelah kejadian itu, Kazue serta si Zuko mencoba untuk kabur dan mereka tuh ngeliat ada markas tentara Jepang. Tiba-tiba dari belakang, Kazue dijambak sama Komandan Kenji. Aduh, dasar cowok, nggak ada lembut-lembutnya. Kazue dicekik dan pas si Zuko mencoba buat menyelamatkan, dia malah jatuh. Untungnya Kazue berhasil nebas dan mereka langsung buru-buru kabur. Tapi saat mereka sedang berupaya untuk kabur, si Zuko malah ditembak. Kazue membisikkan sesuatu dan dia pun langsung pergi. Scene beralih, Kato dan asistennya lagi jalan di lorong. Tiba-tiba ada Komandan Kenji yang bawa si Zuko dengan kondisi sekarat. Setelahnya asisten Kato mengambil sebuah tabung oksigen. Dan kini si Zuko berada di sebuah ruangan operasi. Sedangkan Kazue mencoba kembali ke dalam sekolah untuk menyelamatkan si Zuko. Nah, tiba-tiba Kazue kayak ngeliat sebuah cahaya di balik lemari. Dia
masuk ke dalam dan di sana dia tuh ngeliat kalau Shizuko sedang terbaring dengan kondisi yang terikat. Akhirnya dia berusaha untuk melepaskannya kan. Namun tiba-tiba Kazue ngedengar suara gitu. Akhirnya dia coba buat mengikuti suara tersebut dan dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan Kazue langsung dipukul sama Komandan Kenji sampai pingsan. Sementara di ruangan lain, para siswa diberikan tabung oksigen agar mereka bisa tertidur dan mereka nih mau dijadikan objek eksperimen satu persatu. Scene beralih, tiba-tiba aja Komandan Kenji bilang kepada kepala sekolah Kato kalau dia akan mengambil alih sekolah. Dan ternyata sang asisten tuh bersekongkol dengan Komandan Kenji. Ya ampun, tega banget ya. Dan kepala sekolah Kato langsung ditampar, tapi memang si Kato ini agak sengak sih, jadi ya boleh-boleh aja lah. Sementara itu, Shizuko berhasil terbangun dari pingsannya. Lalu dia ngeliat sebuah ruangan yang tadi didatangin sama Kazue. Pas masuk, dia kaget banget karena ternyata semua temannya pada dibekuin. Ada Shizuko, Yuki, Kihira, dan juga Yuka. Kemudian mata Shizuko tertuju kepada satu lemari dan dia kaget banget ternyata Yonduk atau Kazue sudah membeku. Dan tiba-tiba saja mata Shizuko langsung merah. Sementara itu, Kato yang ingin menembak Komandan Kenji mendadak dikejutkan dengan keberadaan Shizuko. Dengan penuh amarah, Shizuko mengangkat pintu dan langsung melemparkannya ke arah mereka. Komandan Kenji berusaha buat menembak Shizuko, tapi nggak mempan. Malahan mereka semua tuh pada koit. Komandan Kenji juga dicekek, pokoknya nggak ada rasa ampun deh. Sementara itu, si asisten masuk ke ruangan para siswa, tapi dia bingung kok mereka semua pada tergeletak ya. Dan ternyata mereka semua tuh pada sadar si asisten mau mencoba untuk kabur, tapi nggak bisa. Akhirnya dia langsung diserbu. Di sisi lain, kepala sekolah Kato mencoba buat nelpon tentara Jepang, tapi nggak ada responnya dan tiba-tiba aja Shizuko udah ada di samping dia. Dan si kepala sekolah langsung dibanting dong sama Shizuko. Setelahnya Shizuko pergi buat nyamperin lemari Kazue. Tapi kepala sekolah Kato ingin menembak Shizuko, cuman pelurunya meleset. Dan lemari pendingin tersebut langsung retak. Shizuko yang sedih melihat Kazue sudah tak bernyawa langsung kembali dan menghabisi Kato. Badan Kato ditancapkan ke dinding, asli si guys ini ngilu banget gak sih? Shizuko kemudian kembali dan duduk bersama Kazue yang sudah tidak bernyawa. Dan film The Silent 2015 selesai. Nah, gimana guys filmnya? Seru gak? Tapi kalau dipikir-pikir, kira-kira beneran ada gak ya sekolah kayak begitu? Oh ya, makasih udah luangin waktu buat nonton video aku hari ini. Jangan lupa komen di bawah, aku harus bikin video apa selanjutnya. Dadah!